Kemarin saya nemu video di YouTube, Pak. Video tentang jumlah populasi umat muslim di berbagai negara di dunia. Ini videonya. Di situ ada negara yang tidak dihuni oleh umat Islam dan ada negara yang jumlah populasi umat muslimnya terbesar di dunia. Dan untuk negara dengan jumlah populasi umat muslim terbanyak di dunia adalah Indonesia. Kok bisa? Padahal awal mula agama Islam ada itu kan di negara Arab. Tapi kenapa Indonesia yang jaraknya begitu jauh, kurang lebih sekitar 7.900 km ya, bisa mendominasi agama Islam? Lalu siapa yang membawanya ke Indonesia? Dan bagaimana jalan ceritanya? Nah, ini yang akan kita bahas. Meskipun Wycliffe dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia Modern mengatakan kalau penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, tapi juga yang paling tidak jelas. Meskipun begitu, kita coba diskusikan lagi dari catatan yang ada, catatan tentang sejarah Islam di Nusantara. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, Pak, ini hanya konten obrolan ringan, bukan konten sejarah yang harus diperdebatkan sana-sini. Bisa diteliti lagi nanti kalau ada kesalahan, juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Kita sifatnya sharing tentang pengetahuan saja. Menurut seorang arkeolog yaitu Profesor Dr. Agus Aris Munandar dalam bukunya yang berjudul Kaladisa, sejarah awal kerajaan Nusantara sampai abad ke-7 itu hanya bisa diakses lewat catatan dari Tiongkok. Kenapa hanya dari Tiongkok? Apakah orang Nusantara dulu tidak bisa menulis, sehingga kita hanya bisa mengaksesnya lewat catatan dari Tiongkok? Catatan dari dinasti Tang akan menjawab pertanyaan tersebut. Gini kira-kira, tahun 674 Masehi, dinasti Tang menuliskan tentang kerajaan Kalingga atau mereka menyebutnya kerajaan Holing. Holing berada di salah satu pulau di Laut Selatan, timurnya Sumatera dan sebelah baratnya Bali. Kalau ke utara sampai ke Kamboja, kalau ke selatan sampai lautan. Orang-orang di daerah tersebut tidak makan menggunakan sendok ataupun sumpit, melainkan langsung dengan tangan. Kerajaan ini kaya dan menghasilkan produk cangkang penyu, perak, dan emas, serta menghasilkan arak dari kelapa. Rakyatnya sudah mengenal tulisan dan astronomi. Di sekitar kerajaan Holing terdapat 28 kerajaan kecil yang mengakui kekuasaan Holing, dan pada tahun 674 Masehi, masyarakat di sana mengangkat seorang ratu baru bernama Sima. Pemerintahannya bekerja dengan baik. Tidak akan ada yang berani mengambil barang yang bukan haknya. Dari catatan dinasti Tang kita bisa tahu bahwa sebenarnya Jawa pada masa kerajaan Kalingga masyarakatnya sudah mengenal tulisan. Jadi kemungkinan besar kerajaan Kalingga juga meninggalkan catatan. Namun hilang entah kemana, kan gak mungkin juga sebuah kerajaan besar kok nggak ada yang menuliskannya. Ya, kalau kata Gus Muafik gini, kerajaan Majapahit mampu menguasai 2/3 dunia itu berbekal dengan dua kitab. Yang pertama kitab politik bernama Negara Kertagama, karya Empu Prapanca, dan kitab sosial bernama Sutasoma, karya Empu Tantular. Namun kitab-kitab itu yang memakai malah Belanda, sehingga dengan kedua kitab tersebut, sekarang Belanda menjadi negara dengan hukum terbaik di dunia. Nah, kira-kira nasib catatan dari kerajaan Kalingga juga sama, dibawa para penjajah atau tertimbun karena beberapa bencana alam yang terjadi di Jawa. Dari catatan dinasti Tang kita jadi punya gambaran tentang kondisi Jawa dulu, bahwa Jawa tahun 674 Masehi dengan adanya kerajaan Kalingga adalah sebuah peradaban yang maju. Sehingga, kata Profesor Dr. Agus Sunyoto, ketika para saudagar muslim datang ke Jawa di tahun yang sama, yaitu tahun 674 Masehi, belum bisa diterima, atau Islam belum bisa berkembang, belum bisa disebarkan di Jawa. Kenapa Islam tidak diterima? Menurut beliau, Pak Agus Sunyoto, karena kerajaan Jawa mempunyai 7 golongan sosial atau 7 kasta. Nah, golongan paling tinggi adalah golongan Brahmana, yaitu golongan orang-orang suci yang tinggal di padepokan. Selain itu, para Brahmana ini juga sudah melepaskan diri dari keterikatan dunia, dan orang-orang Brahmana inilah yang mempunyai hak untuk berbicara soal agama dan aktivitas spiritual lainnya. Golongan di bawah Brahmana ada golongan Satria. Golongan ini berisi orang-orang yang mempunyai tugas untuk mengatur kerajaan, dan golongan ini tidak boleh mempunyai kekayaan pribadi.
tapi hidup mereka sudah ditanggung oleh kerajaan. Golongan di bawah Satria ada namanya golongan Waisya. Golongan ini adalah para petani yang tugas utamanya menghasilkan pangan. Kenapa lebih rendah dari Satria? Karena golongan Waisya sudah mempunyai kekayaan pribadi, seperti lahan pertanian, rumah, dan binatang ternak. Jadi kata Pak Agus, dulu semakin kaya seseorang malah semakin tidak dihormati. Tapi semakin dia berilmu, maka semakin seseorang itu dihormati. Sama seperti sekarang ya. Golongan di bawahnya Waisya ada golongan Sudra. Golongan ini berisi para saudagar dan orang yang menyewakan barang. Orang dari golongan Sudra ini biasanya mempunyai kekayaan yang berlimpah, karena hidupnya orang Sudra ini diabdikan untuk mencari kekayaan. Selanjutnya di bawah golongan Sudra ada golongan Candala. Orang-orang Candala ini berisikan orang yang pekerjaannya membunuh makhluk lain, seperti nelayan, tukang jagal binatang ternak, berburu di hutan, termasuk para pejabat kerajaan yang tugasnya mengeksekusi mati. Di bawahnya golongan Candala ada golongan Mlecha. Golongan ini berisikan orang asing yang datang di wilayah kerajaan, dan orang golongan Mlecha ini tidak diperbolehkan menjadi tuan. Mereka harus menjadi pelayan kalau ingin tinggal di wilayah kerajaan. Nah, yang terakhir, golongan terendah adalah golongan Tuca. Siapa orang-orang Tuca ini? Mereka adalah orang yang hidupnya merampok, mencuri, begal. Pokoknya yang hidupnya meresahkan orang lain lah. Mereka berada di posisi paling rendah. Sekarang jadi jelas ya kenapa para saudagar muslim belum berhasil menyebarkan agama Islam di Jawa di tahun itu. Ya, yang pertama, karena mereka datang ke sebuah peradaban yang sudah mapan. Tentu merubah sesuatu yang sudah mapan tidak akan mudah. Dan biasanya, sesuatu yang mapan tidak akan mau berubah ke sesuatu yang baru. Yang kedua, para saudagar muslim adalah orang dari golongan Sudra dan Mlecha, sehingga mereka tidak diperbolehkan berbicara soal agama, karena yang mempunyai hak berbicara soal agama hanyalah golongan Brahmana. Jumat siang, Presiden Joko Widodo meresmikan Tugu Titik Nol Islam Nusantara di Kecamatan Barus Utara, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tugu ini adalah simbol masuknya Islam pertama kali ke Indonesia. Selain di Jawa, Wycliffe dalam bukunya juga mengatakan kalau Islam sudah ada di Indonesia sejak zaman kekhalifahan Utsman bin Affan tahun 644 Masehi sampai 656 Masehi. Saat itu hubungan Tiongkok dan dunia Arab terjalin karena ada hubungan dagang yang baik, dan jalur perdagangan itu melewati perairan Indonesia, sehingga banyak para pedagang muslim singgah di Pulau Sumatera. Hal ini diperkuat dengan catatan dinasti Tang bahwa di tahun 674 Masehi di Sumatera ada perkampungan bernama Barus yang dihuni oleh orang-orang Arab Muslim. Dan kalau sekarang kita ke Barus misalnya, di sana terdapat makam orang Muslim dengan batu nisan bertuliskan Arab Persia dan jumlahnya juga banyak. Salah satunya makam Syekh Rukunuddin, dan di batu nisannya bertuliskan tahun wafat beliau pada tahun 48 Hijriah atau 672 Masehi. Sehingga pemerintah Indonesia pada tahun 2017 meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.